Trading sama money management, Bu Marta. Yes, ya. Jadi pertemuan pertama kita yang ringan-ringan dulu ya, Pak Yudi. Iya, Ringan-ringan teorinya, tapi prakteknya justru ini yang paling berat ya. betul. Baik, silakan Pak Yudi. Oke, aku izin share screen dulu. Sebentar, screen berapa? Satu. Oke, udah kelihatan ya layar aku? Sudah Pak Yudi. Oke, ya. Selamat malam teman-teman semua. Nah, di malam hari ini aku mau sharing tentang psikologi trading, di mana memang di dalam keberhasilan trading kita harus mengetahui bahwa salah satu kunci pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengatur psikologi kita dengan baik, lalu kita bisa mengatur money management kita dengan baik supaya waktu kita trading ini nggak deg-degan, nggak stres, nggak sakit perut, nggak sampai nggak bisa tidur. Jadi tradingnya bisa fun, jadi tradingnya juga bisa lebih maksimal kalau misalkan kita nggak punya pressure yang berlebih sebenarnya dalam perjalanan kita trading, apalagi kalau misalkan kita tradingnya yang cukup agresif ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tradingnya yang mungkin lebih ke investasi, belinya yang lebih ke big caps, sebenarnya nggak terlalu masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman yang cukup liar tradingnya di second liner, di third liner, biasanya dalam aku punya pengalaman, salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur money management kita. Kalau misalkan money management kita kacau, meskipun hit rate kita misalkan, let's say kita bisa 90%, jadi misalkan 10 kali trading, kita bisa 9 kali trading cuan, belum tentu di akhir bulan itu mendatangkan profit. Nanti aku ada share tentang kayak studi kasus juga. Nah, yang pertama, psikologi trading ini sebenarnya berhubungan menurut aku salah satunya adalah membangun portofolio. Jadi kita harus bisa membangun portofolio kita yang tujuannya ini sesuai dengan investasinya kita. Lalu tadi berhubungan juga dengan money management, lalu berhubungan dengan skema pembelian dan penjualan. Gitu ya. Ini yang mungkin juga cukup sering ditanyakan orang, gimana sih beli dan jualnya. Cuman aku nggak terlalu bahas detail buat hari ini, tapi nanti kita boleh bahas kalau misalkan ada pertanyaan lebih jauh. Nah, yang pertama, maka di dalam membangun portofolio, sekali lagi teman-teman harus tahu bahwa ketika kita membangun portofolionya kita, dari awal kita harus tahu nih, misalkan kita udah berinvestasi di misalnya aset sekuritas, kita punya akun reguler kita sekarang, kita mau investasinya jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang nih teman-teman. Jadi dari awal kita udah menetapkan hati bahwa, oh aku maunya trading jangka pendek, oke. Berarti dari awal kita sudah punya tujuan. Maka kita harus berjalan dengan tujuan tersebut. Jangan sampai misalkan kita udah beli saham ABCD, ternyata nyangkut dan turun. Wah, katanya perusahaan ABCD ini bagus nih, beritanya bagus, mau ada apa namanya, mau ada aksi inilah, aksi itulah, tapi teman-teman harus tahu bahwa harganya ternyata turun terus. Maka jangan sampai menjadi investor dadakan. Gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kalau misalkan tadi di awal adalah eh, niatnya adalah investasi jangka pendek atau trading jangka pendek, jangan sampai karena sangkut menjadi investor jangka panjang. Kenapa? Karena satu cycle pergerakan market ya, kalau misalkan teman-teman perhatiin, dari high balik ke high itu kalau misalkan teman-teman juga liatin saham komoditas itu bisa sampai 5 tahun. Jadi kalau teman-teman beli di, let's say ya gitu, di paling pucuk sini gitu ya, ini baru bisa keluar lagi let's say 5 tahun kemudian gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ceritanya berinvestasi tapi ternyata teman-teman nyangkut di atas, maka teman-teman yang lain gitu ya, 5 tahun mungkin masih masih naik gitu ya portofolionya, tapi ketika kita membiarkan portofolio kita nyangkut, ini bisa 5 tahun kemudian kita cuma bercerita BEP. Jadi jauh lebih rugi. Satu, kita kehilangan momentum yang sedang naik. Kedua, ya kita cuma ceritanya balik modal aja gitu. Maka dalam perjalanan 5 tahun ke depan, kita akan banyak banget kehilangan momentum. Jadi balik lagi stick to the plan. Kalau misalkan teman-teman mengetahui bahwa oh kriteria yang cocok dan goal yang saya kehendaki adalah jangka pendek, sekali lagi jangan pernah sampai sangkut gitu ya. Beda halnya dengan kalau misalkan teman-teman jangka panjang, aku nggak masalah 5 tahun 10 tahun ke depan ya no problem gitu ya. Jadi teman-teman dari depan harus sangat mengetahui goal
dan tujuan teman-teman berinvestasi. Kenapa? Kalau enggak, ya dari jangka pendek tadi, let's say misalkan minus 2%, 3%, 5%, 10% masih nggak meriang gitu. Tapi kalau udah nyangkut minus 70, 80, 90% itu meriang sih. Gitu. Jadi jangan sampai menjadi investor dadakan karena posisinya karena sangkut gitu ya. Nah, maka kita perlu juga menggunakan namanya money management di dalam membangun portofolionya kita. Nah, jadi sebuah trade yang kalah ini sebuah trade yang kalah atau nyangkut gitu ya, ini bisa menghabiskan uang kita, seluruh uangnya kita bahkan gitu ya. Maka jangan pernah membiarkan trading di posisi yang rugi ini terlalu jauh atau terlalu besar ruginya. Kenapa? Karena satu, secara materi itu sangat mengganggu. Kedua, itu mengganggu secara psikologi gitu ya. Jadi kepercayaan diri kita ketika trading rusak. Nah, ini yang seringkali kadang jadi problem. Kalau misalkan teman-teman udah rugi, meskipun trading selanjutnya dapat saham yang teman-teman beli ternyata naiknya bisa 1000%, percaya bahwa teman-teman pasti nggak akan bisa dapetin 1000%. Kenapa? Karena psikologinya udah terganggu. Tadi di depan udah 6 kali rugi, di trading yang ketujuh untung 5% aja udah pengen jual. Kenapa? Karena psikologinya takut rugi lagi. Langsung jual aja deh, dibandingin nggak jadi untung, udah mending langsung jual gitu ya. Maka sekali lagi jangan pernah nyangkut sampai dalam-dalam gitu ya. Dan ketika kita bertrading atau investasi ya, cari probabilitas yang baik. Cari saham-saham yang momentumnya bagus, risk reward-nya masih oke. Kalau misalkan lagi rally, teman-teman beli jangan ketika dipucuk banget. Nanti ada slide selanjutnya. Belajar ketika kita harus tahu kapan sih momentum pullback-nya. Lalu kalau misalkan sahamnya yang di bawah, carinya waktu lagi belok itu lebih menarik. Kenapa? Karena secara risk ini rendah, tapi dia punya reward-nya yang tinggi gitu ya. Sehingga bisa kasih gain portofolio kita ini cukup menarik. Meskipun kadang sometimes failed atau gagal, tapi kita masih dalam kategori wajar ruginya gitu ya, nggak sampai yang ruginya dalam-dalam. Nah, ini contoh nih. Misalkan kita punya portofolio 100 juta nih teman-teman. Salah satu cara yang menurut aku yang ideal ya, ini mungkin nggak semua orang sama kayak aku, tapi ini salah satu cara yang aku gunakan, yang menurut aku cukup ideal adalah dengan membagi ke dalam 4 portofolio atau 4 saham. Nah, di dalam 4 saham ini, biasanya aku membagi lagi ke dalam 4 sektor yang berbeda dengan memiliki beta yang tinggi gitu ya, atau kategori saham dengan volatilitas atau saham-saham yang punya pergerakan cukup volatile gitu ya. Misalkan contoh di sini, contoh ya teman-teman, ini disclaimer, ini contoh aja buat edukasi aja, bukan ajakan jual beli. Nah, yang pertama misalkan di sini ada MLPL, lalu di sini ada INDI, lalu ada TAPG, lalu ada ISSP. Nah, ini keempat saham ini semuanya punya sektor yang berbeda. Jadi, teman-teman juga harus tahu bahwa pergerakan di market kita ini kadang ada yang disebut sebagai sektoral yang basket play. Jadi, misalkan teman-teman lagi beli Wika gitu ya, terkadang tergiur untuk membeli teman-teman ya Wika, Waskita, ADI, PTPP, semua dibeli. Kenapa? Karena ketika satu hijau naik kencang, semua relatif semuanya sama, naik semua. Atau misalkan saham batu bara, oh indinya naik kencang, biasanya apa? Doyotnya naik juga, terus Adaro-nya naik, PTBA-nya naik, ITMG-nya naik. Jadi sektoral satu sektor biasanya relatif bergeraknya sama. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli saham, sebisa mungkin beli satu aja di sektor tersebut, tapi yang naiknya cukup agresif, nggak usah semua dibeli dalam portofolio yang sama. Kalau nggak, sekali turun, semuanya turun juga dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, kalau enaknya ketika kita bisa punya portofolio yang berbeda sektoralnya, ketika ada yang lagi naik kencang, misalkan let's say di sini batu bara misalkan, dan misalkan si MLPL ini lagi turun, Indi ini membalancing kerugian dari MLPL gitu ya. Yang ininya naik, MLPL-nya turun. Jadi membalancing, gas semuanya turun dalam satu waktu. Itu
lebih aman dalam kita membagi resiko gitu ya. Tapi ada juga teman-teman mungkin di luar yang selalu all in di dalam satu saham. Balik lagi, teman-teman harus mengerti karakteristik dan goalnya dari teman-teman gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mengerti bahwa aku super disiplin, aku berani all in di dalam satu saham, dan ketika rugi 1% 2% aku berani cut, no problem. Tapi kalau misalkan teman-teman masih mencoba, masih belum bisa disiplin, sebisa mungkin jangan pernah all in di dalam satu saham. Kenapa? Karena ketika teman-teman all in di dalam satu saham, rugi 3-5%, itu lumayan sakit. Karena kenapa? Karena kan dalam porsinya all in 100% portofolio, dan kalau ruginya 3 kali, 4 kali, 5 kali berturut-turut, itu langsung rusak mental. Kenapa? Karena langsung loss hampir 20% portofolio. Dan trading selanjutnya tadi, trading ke-6, pengennya apa? Pengennya balas dendam. Pengennya langsung kejar ke BEP atau ke balik modal gitu. Maka ketika tradingnya udah pakai emosional, ini nggak bagus. Nah, salah satu cara untuk mengunci kita nggak emosional gimana? Dengan membagi. Ini salah satu key point ya kalau menurut aku seperti itu, supaya kita bisa tradingnya nggak emosional, bisa profitnya jauh lebih konsisten dibandingkan kita langsung hajar-hajaran all in di satu saham. Tapi sekali lagi, ini sifatnya sharing, teman-teman boleh cari yang sesuai dengan profilnya teman-teman. Kan di sini kita ada 3 mentor, teman-teman juga bisa lihat bahwa profil dan gaya dari masing-masing mentor pun berbeda. Jadi teman-teman ada baiknya untuk bisa melihat semuanya secara menyeluruh gitu ya. Lalu selanjutnya, nah misalkan ini contoh lagi, kita punya tadi 100 juta, kita membagi portofolionya ini kurang lebih menjadi 4, tapi secara position sizing-nya berbeda gitu ya. Saham saham yang pertama 50 juta secara porsi, dia punya profit 5%, dapat kurang lebih 2,5 juta rupiah. Lalu di saham yang kedua ini porsinya 30 juta, dia profit 10% dari 30 juta ini, berarti kan kurang lebih 3 juta ya teman-teman ya. Lalu ada lagi nih saham yang selanjutnya profitnya 100% gitu ya, dari 10 juta ini harusnya 1 juta, sorry, 1 juta. Lalu selanjutnya ada profit bener, sorry, karena 100% ya. 100% ini bener 10 juta. Lalu di yang selanjutnya ada 10 juta, profitnya 200%, ini dapatnya 20 juta. Jadi secara portofolio cuan sih gitu ya, cuan sih, cuman problemnya, pertanyaannya kenapa sih nggak yang 100% ini cuannya atau yang 200% ini dari yang 50 juta? Nah, pertanyaannya, emang kita tahu saham mana yang kita pegang dalam 1 minggu ke depan langsung yang Pak yang ini nih pasti profitnya 200%. Kalau tahu ya pasti all in semua. Karena kita bukan cenayang, kita bukan dukun, maka membagi porsi sama rata itu adalah paling baik. Kenapa? Karena menghilangkan bias psikologi sebenarnya gitu ya, biar kita nggak selalu nyesel bawaannya, nggak selalu kecewa gitu. Tapi kalau misalnya posisinya kayak gini pun, terkadang kita masih kecewa. Kenapa? Tahu gitu beli saham yang ini digedein, harusnya ini nggak 10, 50 aja gitu kan, supaya profitnya maksimal. Tapi sekali lagi, yang namanya penyesalan pasti selalu datang belakangan. Kalau datangnya di depan itu pendaftaran. Jadi kita harus tahu kalau misalkan skemanya kayak gini, ya kita masih bisa dapat sih profit 35 juta, dibandingkan dengan kita punya modal 100 juta, at least ya kita masih dapat 35%. Ya ini cukup baik gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata keadaannya berbalik, di modal yang gede, yang tadi 50 juta ini, kita rugi 10%, nggak gede sih ruginya secara percentage ya, nggak gede, cuman 10% sebenarnya. Lalu yang di 30 juta ini kita juga rugi lagi 10%, gitu ya. Secara nominal ini kita udah minus 5 juta, yang ini kita udah minus 3 juta rupiah. Nah, problemnya, di yang sahamnya kecil, untungnya gede nih, 40%, dapat 4 juta. Di yang selanjutnya, profitnya 30%, dapat lagi 3 juta. Ya lumayan sih, profitnya gede-gede nih sebenarnya. 40%, 30%, tapi sekali lagi karena sizingnya di ini kecil, 10 juta, 10 juta gitu ya, 10 juta, 10 juta, ya pada akhirnya di akhir bulan kita masih rugi 1 juta kan. Ini rugi 8, ini plus 7, jadi kita masih rugi 1 juta. Ini kadang sering menjadi apa ya, keluhan atau
penyesalan yang seringkali terjadi gitu ya. Kok ini udah cuan 40%, nah ini cuan 30%, kok masih bisa rugi ya gitu. Padahal kalau rugi cuma yang sebelum-sebelumnya rugi 10% sih disiplin di-cut. Yang ini juga rugi 10% di-cut. Yes, betul. Tapi jangan lupa bahwa sizing-nya berbeda. Yang ini 10%-nya dari size yang 5 kali lebih gede. Yang ini 10% dari size yang 3 kali lebih besar dibandingkan trading-trading selanjutnya. Jadi teman-teman sebisa mungkin trading dengan selalu size yang sama. Kenapa? Karena sekali lagi kita nggak pernah tahu exactly 1 menit, 5 menit, 1 jam ke depan saham mana yang akan lari paling kenceng gitu ya. Kalau tahu sekali lagi kita pasti akan langsung all in di sana. Masalahnya kan sekali lagi kita nggak pernah tahu karena kita bukan dukun. Maka yang paling baik adalah apa yang tadi, membagi semuanya sama rata supaya kita bisa membalancing gitu ya. Nah, ini contoh lain. Misalkan kalau misalkan kita bisa disiplin di dalam kita punya perjalanan trading atau investasi, maka yang penting untuk kita lakukan adalah membiarkan ketika kita sedang untung dan secepat mungkin keluar ketika kita rugi. Kenapa? Karena kalau misalkan contohnya misalkan seperti ini ya teman-teman, kita trading pertama untung 30% gitu ya. Di trading yang kedua kita untung lagi nih 50%, lalu di trading yang ketiga ini kita untung 20% gitu ya. Di trading yang keempat kita trading cuan lagi 30%. Ini udah pasti happy banget. Kenapa? Karena tiap kali trading cuan gitu ya. Di trading yang kelima masih cuan lagi 40%, lalu di trading yang ke-6 mulai rugi gitu ya. Tapi perhatiin ruginya cuma 10%. Kita berani menjaga kita resiko ruginya kita batasin di sini, contoh adalah 10%. Nanti teman-teman harus kenali profil resikonya teman-teman. Teman-teman bisa apa ya namanya, titik kritikalnya teman-teman bisa hit sampai berapa persen. Jangan lebih dari itu. Kalau misalkan teman-teman, sebenarnya gampang sih tesnya. Misalkan teman-teman 5% masih bisa tidur nyenyak nggak? Oh, masih bisa tidur nyenyak, berarti masih dalam batas wajarnya teman-teman. Oh, kalau udah 10% udah nggak bisa tidur nyenyak, berarti jangan dekat-dekat 10% lebih kecil resikonya. Gitu ya. Itu salah satu hal yang menurut aku gampang untuk diaplikasikan kepada dirinya teman-teman. Kenapa? Karena setiap orang ini berbeda profil resikonya, maka teman-teman perlu cek teman-teman bisa tidur nggak. Itu menurut aku salah satu hal yang paling gampang. Kedua, selanjutnya rugi lagi nih di sini 10%. Terus selanjutnya trading, aduh rugi lagi 10%. Terus trading selanjutnya, aduh rugi lagi 10%. Gitu ya. Jadi tadi udah 5 kali untung, terus 4 kali rugi. Terus aduh rugi lagi 10%. Ya overall dalam bulan ini, bulan apa, November gitu ya, 5 kali untung, 5 kali rugi. Selama tadi apa, kita bisa menjaga yang untungnya lebih gede gitu ya. Yang untungnya ini lebih gede dibandingkan yang posisinya rugi. Di akhir bulan November, kita bisa mendatangkan profit kurang lebih 120%. Dengan win rate atau hit rate yang hanya 50%. Gitu ya. Jadi menurut aku pribadi, win rate ini bukan segalanya, tapi kalau win rate-nya bisa bagus dengan money management yang baik dan position sizing yang baik, itu akan sangat baik. Tapi kalau misalkan teman-teman belum bisa mendapatkan win rate yang baik, at least fokuslah pada money management-nya dulu. Kenapa? Karena contoh seperti ini, teman-teman masih bisa tetap profit meskipun win rate-nya teman-teman nggak tinggi. 50% is more than enough gitu ya. Menurut aku more than enough. Karena teman-teman asal bisa 5 kali untung di antara 10 kali trading, selama untungnya teman-teman bisa agak besar dibandingkan teman-teman punya kerugian, itu pasti bisa profit di akhir bulan. Gitu ya. Karena kita nggak bisa 10 kali trading 10-10-nya cuan gitu. Nggak bisa deh gitu. Jadi jangan jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu berharap seperti itu. Kita cukup realistis aja. At least minimum 50%. Tapi sekali lagi kalau misalkan teman-teman punya hit rate atau win rate yang lebih baik, 80-90% itu cukup baik selama tadi dikombinasikan dengan money management yang baik. Kenapa? Karena kalau misalkan kejadiannya sekarang teman-teman cuan 10%, cuan lagi 5%, cuan lagi 7, cuan lagi 8%, cuan lagi 9%, cuan lagi 5%, cuan lagi 5%, tapi sekali bonyok, sekali rugi,
sekali sangkut. Kenapa? Karena biasanya kalau udah cuannya banyak, problemnya apa? Jadi overconfidence. Sehingga porsinya biasanya cukup besar, udah gitu, ketika turun nggak mau cut loss, pada akhirnya kerugiannya jadi gede. Nah, itu problemnya di psikologinya kita, gitu ya. Karena udah kebiasaan cuan, 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 cuan. Wah, kali ini pasti cuan nih, gitu. Jadi kita punya ego yang cukup tinggi, udah tahu trennya udah balik arah, chartnya udah nggak bagus, udah turunnya dengan heavy volume, kita masih masih enggak lah, nanti pasti naik lagi. Tunggu dulu deh, dia mental dulu, nanti baru keluar. Itu adalah hal-hal yang seringkali mengganggu ketika udah cuan banyak gitu ya, atau udah cuan berkali-kali. Maka ini penting banget untuk cukup disiplin dalam kita punya perjalanan investasi. Kenapa? Karena problem terbesar dalam trading gitu bukan masalah dari marketnya seperti apa, tapi problemnya adalah kita melawan diri kita sendiri. Seberapa besar kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Kita harus mengenali diri kita. Oh, kita nggak bisa kontrol diri nih. Kalau misalkan marketnya lagi jelek, ya udah tutup laptop pergi gitu. Atau misalkan, terlalu over trading, misalkan tradingnya ya udah kita batasin. Misalkan satu hari kita trading cuman maksimal 3 sampai 5 aja, nggak perlu sampai 40, 70 saham sehari gitu. Kenapa? Karena terlalu over trading gitu ya. Nah, terus di trading selanjutnya loss lagi nih 50%. Nah, ini kalau udah loss lagi begini biasanya makin nyesel gitu. Tadinya harusnya udah bisa cuan cukup banyak di trading yang ini, aduh jadi rugi 30%, pengen balas dendam biasanya, pengen balikin yang rugi 30%, trading lagi lebih ngawur biasanya di yang udah FOMO biasa, wah udah naik 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 jadi FOMO, kejar ke atas udah gitu. Ya sekarang ARB-nya cuma 7% sih. Kalau dulu kan 25 ya, kalau kita kejar di Arab plus 25 langsung minus 25 ya satu hari ya bisa-bisa aja nih kejadiannya begini. Karena kan ya apa namanya sahamnya atau itunya kan di third liner gitu ya. Jadi bisa banget sehari bisa minus 50%. Jadi ini cukup berbahaya kalau kita nggak disiplin. Dan selanjutnya kalau udah rugi-rugi gede biasanya ya pada akhirnya gini lagi. Problemnya apa? Masalah di psikologi. Padahal kalau misalkan kita lihat ya, secara win rate ini, kita ini 7 kali untung, 3 kali rugi. Problemnya apa? Problemnya adalah yang untungnya ini kecil-kecil, dibilang kecil nggak juga sih, sebenarnya 10%, 5% ya oke lah. Tapi problemnya adalah ketika kita rugi, ruginya nih gede banget. Nah, pada akhir bulan November, meskipun kita punya win rate 70%, kita rugi sekitar 79% gitu ya overall. Maka di slide yang sebelumnya kita harus mengetahui bahwa position sizing dan titik batas maksimal stop loss kita menjadi kunci dalam keberhasilan kita. Jangan sampai kita seperti ini, gitu ya. Nah, contoh selanjutnya ini lebih ekstrim lagi, gitu, di mana kita bisa lihat bahwa oh cuan 5%, 3%, cuan lagi 4%, 5%, lalu cuan lagi 3%, 3%. Tapi problemnya adalah oh di sini rugi 50% nih. Oh, ini nggak keluar ya, ada yang nggak keluar nih kayaknya. Nah, tapi intinya adalah kayaknya ada yang nggak keluar nih animasinya. Oke, yang paling penting adalah teman-teman harus tahu bahwa di sini kita bercerita bahwa win rate-nya ini kurang lebih 90% gitu teman-teman. Jadi teman-teman trading di sini cuma ada 2, 4, 6, ini harusnya ada 9 nih. Ini ke belakangnya masih ada 333, di sini juga masih ada 33. Jadi di sini kita 9 kali untung gitu ya. Overall 3 sampai 5% untungnya gitu ya. Tapi sekali bonyok, sekali rugi, sekali nggak mau disiplin cut loss, itu bisa langsung ruginya 50%. Maka meskipun kita punya hit rate atau win rate 90%, itu nggak efek. Kalau ketika kita rugi, kita nggak bisa jaga. Gitu. Jadi kita bisa cari duit sebanyak apapun, tapi kalau kita nggak bisa menjaga supaya duit ini nggak turun, itu PR lebih susah dibandingkan mencari. Menjaga itu jauh lebih susah. Maka teman-teman harus tahu bahwa kalau misalkan udah gain gini, yang susah apa? Menjaga biar nggak turun, gitu ya. Bisa nggak turun aja udah bagus, gitu. Maka teman-teman harus concern sama posisi yang kalau lagi rugi jangan sampai ruginya kegedean.
gitu ya. Maka di akhir bulan November, ya meskipun tadi kita, aduh udah untung 9 kali, biasanya tadi sekali lagi sama, udah untung 9 kali, udah cuan berkali-kali, di trading selanjutnya yang sering kali kejadian apa? Overconfidence. Maka ketika masuk langsung hajar gede, pas hajar gede turun, banyak bengong, ngeliatin, nggak berani cut loss, takut naik lagi, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, makin nggak berani cut loss, pada akhirnya udah nyerah, udahlah buang aja cut loss. Pas cut loss ternyata udah dalam dari 50%, ya jadinya minus. Padahal sekali lagi hit rate-nya sangat baik, 90%. Maka sekali lagi peranan psikologi dan money management ini menjadi salah satu kunci yang paling penting ya teman-teman dalam keberhasilan tradingnya teman-teman gitu. Nah, ini baru muncul. Oh, oke. Ah, oke. Nah, selanjutnya maka yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah apa? Skema pembelian dan penjualan. Nah, pembelian ini sebenarnya kita bisa melakukan pembelian ini, satu, kita bisa mencicil di area-area support nih teman-teman, gitu ya. Atau kita bisa mencicil ketika dia breakout, atau teman-teman yang lebih high risk profilnya gitu ya, biasanya ketika ada saham yang mulai nge-spike atau momentumnya cukup baik, langsung HK all in. Nah, itu eh, bisa disesuaikan dengan karakteristik dari sahamnya dan profil resikonya dari teman-teman. Mana metode yang paling baik? Menurut aku semuanya oke, selama kita bisa mengerti profil resikonya kita, lalu profil dari volatilitas dari saham yang mau kita beli seperti apa, lalu kita punya trading plan dulu sebelum kita beli, supaya waktu masuk turun kita udah tahu batas maksimum kita di mana. Jangan sampai turun 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 kita bengong 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 dari rugi 1%, 2%, 3%, ujung-ujungnya keluarnya di berapa, 20-30% gitu ya. Jadi kita harus tahu. Nah, untuk skema penjualannya ini kita juga sama. Kita bisa jual kalau misalkan contoh di sini harganya udah menembus support gitu ya. Harganya udah menembus support berarti melewati batas maksimum dari support terakhir, ya udah kita jual. Kenapa? Karena trennya akan melanjutkan turun. Atau misalkan udah bergerak di area sideways, udah kena daerah resisten atau target jual, ya udah kita jual dulu. Atau misalkan udah naik 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 kenceng, tiba-tiba ada guyuran gitu ya, ada tekanan jual keluar, ya udah kita langsung ikutan haki keluar juga gitu. Nah, pada akhirnya menurut aku yang paling penting adalah teman-teman punya endurance gitu ya, atau apa ya, eh, kemauan untuk mencoba berlatih dengan tekun dalam hal apapun yang teman-teman lakukan, khususnya memang dalam trading dan berinvestasi. Kenapa? Karena kerja keras itu nggak pernah ngehianatin hasil gitu ya teman-teman. Jadi selalu kerja keras, terus teman-teman bikin evaluasi dari perjalanan tradingnya teman-teman, dan jangan pernah untuk menyerah dalam perjalanan investasinya teman-teman. Itu aja dari aku. Thank you. Aku kembalikan ke Bu Marta atau ke Sarah. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk materinya. Jadi ini memang kalau menurut saya cocok banget materinya untuk pada saat pertama ya. Jadi mungkin sebelum nanti kita masuk ke teknis-teknisnya ya, cara belinya, lihat chartnya, lihat bid overnya. Mungkin ini dulu yang harus dikuatin ya Pak Yudi. Betul. Iya. Nah, Pak Yudi, ini ada pertanyaan beberapa terkait dengan tadi materi. Mungkin tadi terkait dengan materi ini ada sahabat Miraset yang mau bertanya, silakan ya. Jadi sudah cukup banyak pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan contoh yang paling pertama kali Pak Yudi tadi sampaikan mengenai high beta. Jadi mungkin sahabat Miraset penasaran nih, kalau mau lihat beta itu mungkin pertanyaan yang pertama adalah beta itu apa? Jadi tadi ada yang nanya beta itu apa, dan juga cari taunya perusahaan betanya tinggi tuh dari mana sih gitu. Oke, teman-teman, bentar ya. Teman-teman bisa cek di Pepindo Beta. Bentar, saya bisa bukain nggak ya buat teman-teman sebentar. Sebentar. Pepindo. Ini tanggal terakhirnya tanggal berapa sih? 26.
26. Aku nggak tahu ini update apa nggak, tapi ini nggak update nih. Tapi ini buat contoh aja dulu. Iya. Jadi teman-teman bisa cek itu di website di pevindo.com ya teman-teman. Ini salah satu, sorry, ini aku nge-share bener ya? Kelihatan ya? Kelihatan Oke. kelihatan Pak Yudi cuman 2014 ya? Ya nggak apa-apa, ini contoh aja ya teman-teman. Ya, Aku cari cepet doang soalnya. Nanti teman-teman ya. cari aja tanggal tanggal update-nya yang terbaru ya. Tanggal sekarang 26 Oktober, cari yang paling dekat di website-nya nanti. Nah, di sini kita bisa lihat saham-saham mana aja yang punya low beta sama high beta. Nah, kalau misalkan teman-teman cari yang saham-sahamnya yang biasanya cukup liar gitu ya, atau yang berkorelasi cukup besar dibandingkan dengan pergerakan indeks gitu. Jadi beta ini berhubungan sama indeks. Misalkan kalau indeksnya bergeraknya relatif misalkan 1%, kita dapat betanya yang lebih dari 1, biasanya dia bergeraknya jauh lebih besar daripada indeksnya itu sendiri. Nah, misalkan contoh di sini ADES misalkan contoh ya. Di sini ADES. Nah, ini saham-saham yang masuk ke dalam kategori high beta. ADI juga nih masuk ke dalam kategori yang high beta. Misalkan indeks tadi misalkan let's say naik 0,3%. Saham saham seperti ini biasanya kalau naik bisa 3-7%, itu bisa banget gitu. Nah, ini listnya ada banyak banget, teman-teman bisa cek aja. Misalkan teman-teman lagi suka saham apa, teman-teman atau misalkan lagi analisa saham apa, teman-teman bisa lihat ternyata high beta-nya tinggi, berarti teman-teman harus cukup concern bahwa volatilitasnya biasa tinggi. Misalnya kayak gini PTPP juga ini 2 gitu ya. Dia punya beta, jadi teman-teman boleh liatin di sana. Nah, ini perhitungannya di sini teman-teman bisa baca aja sih kalau misalkan mau baca lebih lebih jauh, kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Yudi. Terima kasih, Pak Yudi. Tadi udah dijawab yang tentang beta, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih, Pak Yudi. Tadi mungkin Pak Yudi udah sampaikan, tadi kan sahabat Miraset, saya lihat di kolom Q&A ini banyak yang bertanya tadi, cara belinya seperti apa, cara jualnya seperti apa. Tadi di akhir, di 2 slide terakhir itu tadi Pak Yudi sudah menyampaikan untuk skema pembeliannya sama skema penjualannya ya, kurang lebih ya, Pak Yudi. Betul. Ya, nanti mungkin untuk teknisnya mungkin akan dijelaskan di minggu-minggu selanjutnya ya, cara screeningnya seperti itu ya Pak Yudi. Nanti akan lebih detail di minggu depan. Iya, baik. Nah, Pak Yudi, ini ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik nih terkait dengan materi tadi. Yang pertama adalah tentang sizing. Nah, ini ada yang nanya, kalau misalnya kita punya saham, kita punya pilihan sahamnya misalnya blue chip dibandingkan dengan gorengan, apakah dengan sizing, apakah sizingnya akan sama juga, atau kalau dari sisi Pak Yudi lebih baik mungkin ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil? Nah, satu balik lagi buat aku adalah goal investasinya teman-teman seperti apa. Kalau goal investasi teman-teman, let's say misalkan 10 atau 20% per tahun, teman-teman heavy di blue chip, misalkan contoh ya, ini disclaimer contoh misalkan di BCA, CAGR 15-20% per tahun, ya udah, kan sesuai dengan tujuan dan goal investasi teman-teman, no problem. Tapi kalau teman-teman goalnya misalkan, aduh, aku pengennya 100% setahun, maka teman-teman udah pasti nggak bisa heavy di BCA. Gitu ya, teman-teman harus cari saham-saham lain supaya teman-teman bisa ngejar goalnya teman-teman. Gitu. Nah, itu kalau misalnya dalam satu pembentukan satu portofolio gitu ya, Pak Yudi, sebenarnya kalau berarti idealnya memang kalau misalnya kita tujuannya adalah targetnya besar, berarti itu memang kita bisa bilang bahwa isinya second liner, third liner gitu semua ya dalam satu portofolio ya? Mostly ya, dan itu istilahnya kita harus fokus ya, maksudnya sahamnya, makanya aku bilang cuma 4, kalau misalkan kita sampai 15 atau 20 saham, misalkan let's say kayak kita reksadana lah ya, kan mereka kurang lebih di atas 10 lah ya, 15 sampai 20 saham, maka teman-teman harus lihat bahwa growth dari pertumbuhan per tahunnya, teman-teman harus lihat nggak akan terlalu jauh dari pergerakan IHSG-nya. Kenapa? Karena mostly secara mereka punya portofolio, mostly mereka pasti harus masuk ke dalam market cap yang gede-gede ya. Salah satunya yang
blue chip seperti misalkan tadi BCA, maka growth-nya atau pertumbuhan dari portofolionya pasti nggak bisa terlalu besar atau terlalu jauh dari pergerakan IHSG itu sendiri. Nah, tapi kalau pengen sekali lagi teman-teman pengen portofolinya teman-teman growth-nya tadi misalkan di atas 100% per tahun, maka ya mau nggak mau teman-teman harus memperkecil porto blue chip-nya atau bahkan bisa melupakan porto blue chip-nya. Terkecuali ya tadi teman-teman udah trading 100-200%, ada bagian yang emang teman-teman pengen pisahkan, masukin ke portofolio invest di akun yang terpisah dengan gain 20%, 30% setahun, nggak ada masalah, tapi bisa tidur nyenyak dengan size yang lebih besar dalam teman-teman punya aset gitu ya, bukan portofolio, tapi keseluruhan aset ya nggak ada masalah. Maka balik lagi teman-teman harus kenali dulu goal dan tujuan teman-teman berinvestasi. Kalau misalkan sekarang misalkan let's say aduh aku masih punya let's say uangnya misalkan 10 juta atau misalkan 20 juta. Menurut aku wise-nya adalah jangan di BCA. Kenapa? Bukannya apa ya? Bukannya gimana-gimana, tapi kalau kita pengen kejar waktu kan investasi ini ada compounding effect ya teman-teman. Kita berlomba sampai kita nanti tua. Bukan berlomba dengan siapa-siapa, tapi kita berlomba dengan diri kita. Kenapa misalkan let's say Warren Buffett bisa tajir melintir kayak sekarang? Karena dia mulai investasinya dari umur 11. Efek compoundingnya luar biasa. Kenapa? Karena waktu perjalanannya panjang banget. Tapi kalau kita misalkan let's say umur, ya oke lah misalkan sekarang kita masih kuliahan gitu ya, umur 18, umur 20, 22. Ya kita masih punya panjang perjalanan. Menurut aku ada baiknya misalkan kayak mentor yang kemarin Ferdian, cari saham yang cukup volatile supaya bisa ngekompon atau misalkan cari gainnya teman-teman lebih cepat. Makin gede nanti size-nya teman-teman nanti akan mulai turun volatilitasnya. Kenapa? Karena bid offer-nya kadang nggak cukup, buat transaksi kadang nggak cukup juga gitu. Jadi teman-teman nggak bisa terlalu besar juga tuh di yang tipe-tipe saham seperti itu, nanti akan ngikutin sih sebenarnya. Baik. Nah, Pak Yudi, kalau misalnya terkait dengan pembagian sektoral nih, ada beberapa yang nanya juga terkait dengan sektoral. Nah, kalau tadi kan Pak Yudi contohkan itu memang sektornya empat-empatnya berbeda. Nah, kalau dari sisi Pak Yudi sendiri ya, misalnya kita melihat kalau sekarang kan sektor itu yang setahun terakhir naik kan itu terkait dengan pertambangan, which is itu misalnya pertambangan batu bara, kemudian ada oil and gas, terus kemudian ada pertambangan nikel. Nah seperti itu. Kalau dari si Pak Yudi itu sebenarnya satu sektor atau itu beberapa sektor sebenarnya? Itu bisa ke subsektor ya, jadinya kan sektornya besarnya energi, tapi kan subsektornya beda apa namanya? Beda Beda subsektor gitu ya. komoditas lah ya, beda komoditas. Jadi buat aku nggak ada masalah. Kenapa? Karena pergerakannya beda. Kalau teman-teman ngikutin pergerakannya beda gitu. Jadi teman-teman ini harus tahu nih, oh selama beda ya teman-teman nggak ada masalah meskipun dari satu sektoral utuh yang besarnya masuknya sama-sama ke energi, no problem sih menurut aku. Oke, berarti memang kuncinya di sektoralnya juga memang pergerakannya yang beda ya, karena memang biasanya pertambangan nikel sama pertambangan batu bara juga jalannya nggak selalu beriringan gitu ya, Pak Yudi. Beda. Karena kalau misalkan teman-teman tradingnya di komoditas, sebenarnya teman-teman PR-nya lebih banyak dibandingin trading saham yang non komoditas. Kenapa? Karena teman-teman harus rajin ngecek harga komoditas. Jadi PR-nya double. Harga komoditas kita juga jalannya nggak bareng di jam tradingnya kita, habis tutup market kita baru jalan, malam kita cek harganya tiba-tiba gap up, besok harga saham yang berkaitan langsung terbang tinggi biasanya. Itu sering banget kejadian. Jadi kadang agak unpredictable. Kayak misalkan dulu pernah nikel sampai harga 100.000 gitu. Tiba-tiba itu ya besok-besoknya harga saham nikelnya nge-spike semua, open langsung gap up semua langsung, dan itu gimana kejarnya gitu kalau misalkan kita baru mau beli agak susah. Maka kita harus cukup ngikutin gitu, jangan sampai karena tiba-tiba oh malam ini rame baru hari ini baru mau trading. Kalau kita nggak ngikutin sebelum-sebelumnya biasanya agak bahaya sih sebenarnya. Iya agak ketinggalan jadinya gitu.
Baik, baik Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, ini menarik nih menurut saya pertanyaannya. Jadi, ditanyakan seperti ini Pak Yudi. Eh, tadi yang dijelaskan Pak Yudi di tabel tadi ya. Jadi kalau misalnya nih Pak Kanzi ya ini. Jadi kalau pemula dia udah untung nih. Kalau misalnya udah untung, kalau menurut Pak Yudi, kalau tadi ada misalnya 5 kali, 6 kali untung. Lebih baik itu digulung atau di withdraw ya. Jadi maksudnya kalau misalnya itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau misalnya belum untung dan terlanjur udah cut loss, itu mendingan top up atau dibiarin dulu dana yang ada seperti itu. Satu, kalau misalkan udah untung, saran bijaknya adalah teman-teman tarik modalnya. Gitu. Jadi misalkan teman-teman modal 10 juta udah jadi 20 juta, tarik yang 10 juta. Jangan serakah untuk selalu menggulung dulu dari 20 jutanya. Kenapa? Karena psikologi teman-teman itu akan lebih berat atau lebih under pressure ketika teman-teman trading di 20 dibandingkan teman-teman trading di 10. Baiknya tarik dulu modalnya jadi 10, tradingnya 10 lagi nggak apa-apa, tapi teman-teman tahu bahwa ini 10 tuh bebas pressure karena udah uang cuan semua, nggak ada tekanan. Jadi teman-teman mau trading seperti apapun, umpamakan sehancur apapun, teman-teman nggak under pressure gitu, lebih nyaman. Dan kalau udah nggak ada tekanan, tadi yang aku udah sharing di depan, teman-teman untuk trading lebih apa ya istilahnya, lebih logik untuk melihat atau mengambil keputusan tuh lebih logik sehingga nggak emosional. Kedua, kalau misalkan teman-teman udah lagi rugi, udah cut loss, ada baiknya jangan top up gitu ya. Latihan dulu aja yang ada sampai minimal balik modal gitu ya. Dengan modal yang ada minimal sampai balik modal. Nah, kalau udah sampai balik modal, teman-teman misalkan baru mau gedein, ya nggak apa-apa. Tapi selama belum balik modal, jangan pernah top up. Kenapa? Karena teman-teman istilahnya masih mencari gayanya teman-teman seperti apa, masih belajar mengenali market. Kalau namanya masih belajar, jangan gede-gede. Gitu ya. Kalau masih belajar, jangan gede-gede. Kenapa? Karena dari awal kita udah siapin duit kita belajar segini. Jangan digede-gedein, nanti stres. Nanti aduh misalkan rugi dari 10 jadi 3 juta, aduh ada duit anak sekolah, masukin dulu jadi 10 lagi, aduh masih rugi, aduh ada duit apa lagi nih, aduh duit cicilan motor masukin lagi, lama-lama jadi kegulung semua di dalam. Kenapa? Karena kita emosi untuk ngejar yang tadi di paling awal, minus 7 jutanya pengen kita balikin, itu yang membebani gitu. Jadi ada baiknya tradingnya dengan uang dingin, bebas dari tekanan, supaya kita bisa objektif untuk apa namanya, melihat probabilitas dari saham-saham yang mau kita beli. Itu Bu Marta. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi. Dan pertanyaan berikutnya ini juga dari, kayaknya teman-teman di sini banyak yang pemula nih Pak Yudi. Jadi tadi pertanyaannya juga banyak yang untuk pemula. Jadi ada yang menanyakan bagaimana untuk pembuatan atau ini nih membandingkan antara risk and reward-nya gitu. Kadang karena nggak semua orang ketika pemula itu mahir untuk baca chart, jadi mungkin baca chartnya bisa, tapi begitu ngambil keputusan salah gitu ya. Jadi kalau untuk pemula sebaiknya apakah menggunakan persentase aja misalnya untuk risk reward-nya, atau memang chart itu sebenarnya yang paling bagus nih Pak Yudi? Sebenarnya gini, chart ini kan data yang menggambarkan emosional transaksi perdagangan, di mana kita bisa melihat data terbanyak orang beli di mana, data terbanyak orang jual di mana. Maksudnya gimana? Kalau data orang terbanyak beli, berarti adalah kurang lebih area-area orang banyak beli atau harga terendah. Maka kalau misalkan kita bisa ngikutin kebanyakan orang beli di sana, kita tuh lebih tenang dan hemat ongkos istilahnya. Kenapa? Karena kita lihat kebanyakan, oh orang beli harga 100, ya kita beli jangan jauh-jauh dari 100. Kenapa? Karena kalau kita beli terlalu jauh dari 100, kita pasti bisa beli, tapi problemnya adalah bisa jual untung atau enggak. Dalam bisnis apapun sama. Teman-teman mau jual kain, mau jual barang apa ya, kesehatan, jual apa tuh, misalnya masker, terus apa oksigen, apa lain sebagainya, teman-teman pasti pengen jual untung dong. Maka teman-teman harus tahu harga wajar di pasar sekarang berapa nih, misalkan 110, ya teman-teman belilah lebih rendah dari itu sehingga teman-teman bisa jual di harga wajar atau harga yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa baca chartnya lebih bagus, meskipun mungkin nggak terlalu fasih baca chart, tapi at least teman-teman harus bisa mencari
range harga beli, range harga jual kurang lebih di berapa supaya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu blank banget sih menurut aku. PR-nya mungkin teman-teman boleh coba seperti itu gitu. Oke, jadi tetap lihat chart, lihat average-nya di berapa ya, Pak Yudi. Di HOTS itu Betul. kan teman-teman Bisa. sahabat Miraset bisa lihat ada average kan. Jadi Betul. jangan apa mungkin bisa itu bisa jadi angka apa bisa Suatu membantu acuan. gitu. Iya. Iya. Nah, Pak Yudi kalau misalnya untuk cut loss, nah ini juga kalau terkait dengan cut loss, apakah lebih baik atau idealnya sebenarnya kita tentuin di awal berapa persen resiko yang kita mampu tanggung atau sebenarnya lihat chart? Karena balik lagi tadi kadang kita juga suka baca chartnya mungkin ada salah-salah gitu. Nah, sebenarnya dua-duanya menurut aku boleh. Tapi teman-teman harus tahu trading plan dan waktu investmentnya teman-teman. Kalau teman-teman waktu investasinya short, gitu ya, teman-teman nggak bisa pakai support dari daily. Kenapa? Biasanya terlalu jauh. Maka teman-teman bisa gunain 2%, 3% di bawah teman-teman harga beli keluar boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih ke swing, maka teman-teman bisa menggunakan support dari fraktal terakhir itu boleh digunakan. Let's say misalkan 5-10% ke bawah, no problem. Kenapa? Karena tujuannya adalah time frame yang lebih panjang. Malah ketika dikasih harga ke dekat support, malah kita bisa beli lebih banyak. Gitu ya, itu no problem. Jadi teman-teman harus tahu tadi time frame-nya berapa lama, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kalau jangka pendek, menurut aku pakai percentage, tapi kalau misalkan jangka menengah, teman-teman boleh pakai di support daily seperti apa. Baik, terima kasih Pak Yudi. Nah, ini semoga mencerahkan ya sahabat Miraset. Mungkin yang tadi sebenarnya udah bisa untung, tapi kalau misalnya lo suka kebablasan, nah itu tadi Pak Yudi udah membantu menyampaikan gambarannya ke teman-teman supaya bisa mencerahkan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak Yudi. Kalau misalnya money management pada saat scalping nih, kalau yang tadi mungkin yang tadi skema pembelian yang tadi Pak Yudi sampaikan itu mungkin lebih ke arah, kalau yang 1-2 mungkin lebih ke arah swing ya Pak Yudi ya, yang HK itu mungkin yang lebih ke scalping. Nah kalau scalping sendiri Pak Yudi ada saran nggak sih Pak Yudi untuk money manajemennya, apakah harus antri dulu atau misalnya tadi HK aja langsung gitu? Sebenarnya antara HK sama antri, teman-teman juga harus perhatiin satu, harga average market gitu ya. Kedua, posisi pembentukan bid offer di market juga. Kalau misalkan harganya masih di daerah average atau di harga VWAP-nya market, teman-teman HK no problem. Tapi kalau misalkan harganya sekarang udah 10 tick atau 20 tick di atas harga average dan teman-teman masih HK, biasanya teman-teman ya masuk ke dalam kategori orang yang FOMO dan biasanya nyangkut di pucuk gitu. Maka ada baiknya teman-teman ngantri di harga average-nya market. Kenapa? Karena harga average market ini adalah harga pembentukan dari harga transaksi yang terjadi pada hari itu yang terbanyak melakukan harga transaksi di harga berapa. Nah, sekali lagi kita ini dagang gitu ya. Kita kan bertransaksi pengen untung, maka teman-teman harus tahu pasaran teman-teman, kiri kanan teman-teman jual berapa. Kalau teman-teman pasarannya 110, teman-teman belinya 120. Ya gimana caranya mau jual di 110 kan susah. Pasti rugi. Nah, pengennya kan harapannya jualnya 123, 125, tapi problemnya yang beli di 110 lebih banyak jauh. Sekarang mereka di 120 udah untung semua, mereka pengen jual dong. Gitu. Jadi teman-teman juga harus mengukur kekuatan dari market. Kalau misalkan, aduh kayaknya nggak bisa nih maksain, udah mending tunggu, sabar, antri. Kalau misalkan momentumnya masih kuat, harga masih dekat-dekat average, mau HK, no problem. Nah, Pak Yudi, kalau berarti kalau yang tadi ya dengan dengan tadi cicil di support, kemudian cicil di breakout itu memang untuk swing atau sebenarnya swing itu juga bisa all in? Sebenarnya antara swing sama scalping sebenarnya nggak ada bedanya sih, cuma beda time frame. Yang satu misalkan swing kita pakai daily, kalau mau scalping kita pakai 5 menit aja. Oke, berarti Diturunin time sebenarnya frame. strategi pembeliannya itu bisa digunakan Bisa. untuk keduanya ya?
bisa. Oke, baik. Nah, itu tadi sekaligus menjawab ya sahabat Mira Asset. Nah, ini ada mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Yudi dan yang cukup banyak ditanyakan oleh sahabat Mira Asset. Sebenarnya ini butuh penguatan sih Pak Yudi. Jadi sahabat Mira Asset itu ini ada beberapa yang cerita bahwa sering banget kasusnya adalah kalau misalnya sahamnya naik dikit jual, tapi kalau turun dalam itu ditahan. Itu dari Pak Yudi, kalau misalnya untuk pemula, saran apa sih yang kira-kira paling jitu nih untuk sahabat Miraset yang begitu? Dan saya yakin, sama saya juga masih kayak gitu ya kadang. Jadi sahamnya kalau turun dalam justru kita tahan, tapi ketika beli untung dikit itu justru dijual. Itu kayaknya semua orang pasti mengalami sih. Even aku pribadi juga mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Lagi naik, dikit-dikit jual, turun, udah invest dulu. Itu kayaknya semua orang pasti mengalami. Maka yang aku sharingin juga salah satunya dari pengalaman pribadi. Teman-teman jangan kayak gitu, jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang aku udah lakuin. Nah, mungkin yang perlu diperhatiin adalah teman-teman harus mengerti teman-teman ini trading di saham yang lagi uptrend, sideways atau downtrend. Itu sangat membantu. Kalau misalkan teman-teman trading di saham yang uptrend, teman-teman istilahnya salah entry dimanapun, teman-teman akan cuan. Kenapa? Karena udah jelas arahnya ke atas. Sesalah-salahnya di ayun-ayun turun ke bawah, tetap nanti pasti balik lagi ke atas. Tapi kalau trennya udah turun, gitu, udah downtrend, teman-teman beli cuman manfaatin buat dead cat bonds atau pantulan sementara doang gitu ya, dan teman-teman nggak TP gitu ya. Makanya kan kadang sering nih, aduh udah naik 10% nggak di TP, turun lagi balik modal, nungguin deh nanti kalau naik lagi 3% 5% mau jual, ujung-ujungnya bukan naik tapi jadi rugi. Nah, itu yang sering terjadi. Kenapa? Karena teman-teman kontra flow, kontra trend gitu. Nah, itu yang biasanya berbahaya. Maka teman-teman kalau fokus di saham uptrend, biasanya sesalah-salahnya pasti masih bisa keluarnya profit lah. Tapi kalau teman-teman tradingnya di saham yang downtrend, berhati-hati. Udah cuan, kena modal, langsung buang. Kenapa? Karena mending keluar di modal daripada keluarnya di rugi. Gitu. Jadi ya fokus sama trennya dulu sih teman-teman, cari yang uptrend supaya lebih gampang keluar profitnya dibandingkan cap cip cup beli saham apapun itu. Makanya teman-teman harus tahu juga nih, mana aja yang udah uptrend, itu memudahkan teman-teman untuk mendatangkan profit. Karena ya di marketnya kita cuma bisa one way, untung kalau naik, cuman itu doang. Jadi ya kita harus mencari semua yang lagi naik arahnya. Kalau lagi turun udah lupain, cari yang lagi naik. Kalau misalkan aduh mau manfaatin dead cat bonds aja, ya udah boleh-boleh aja. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dead cat bonds itu atau kalau dia sahamnya udah turun banyak mantul, itu nggak bisa ngarepin balik lagi ke all time high atau ke high yang dulu yang sekian ratus persen, nggak bisa. Kenapa? Karena banyak yang nyangkut, mereka naik dikit pengen buang, naik dikit pengen buang, makanya berat buat naik. Beda sahamnya kalau lagi naik semua orang nggak punya barang biasanya. Naik semua orang pengen beli lagi. Kenapa? Karena nggak punya barang, makanya kedorong naiknya cepet gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Nah, seperti itu sahabat Miraset, semoga bisa menguatkan sahabat Miraset dalam perjalanan nanti mengarungi market ya. Jadi marketnya juga sekarang susah-susah gampang ya Pak Yudi. Ya, tapi seru. Ya, tuh bikin penasaran. Jadi tetap ada peluang ya. Jadi Pak Yudi nanti minggu-minggu depan nih sahabat Miraset sudah banyak banget yang nanyain cara lihatnya, chartnya gimana. Nanti minggu depan kita akan mulai bahas lebih dalam lagi ya Pak Yudi. Betul. Baik, terima kasih Pastikan banyak Pak hadir Yudi tuh. untuk materinya hari ini. Semoga tadi sahabat Miraset bisa bermanfaat, bisa langsung dipraktekin besok dengan psikologi yang jauh-jauh lebih baik ya. Dan untuk itu saat ini saya kembalikan lagi ke Sarah. Silakan Sarah. Ya, terima kasih Bu Marta dan Pak Yudi atas materinya hari ini yang sangat insightful. Beberapa mungkin menusuk langsung ke hati, seperti saya contohnya ya. Nah, sahabat Miraset, yang pertanyaannya tadi belum jawab, jangan khawatir karena kita minggu depan masih ketemu sama Pak Yudi Chen dan Bu Marta. Jadi pastikan kamu datang di minggu depan supaya kamu bisa nanyain pertanyaan-pertanyaan yang tadinya belum terjawab. Nah, saya rasa acara kita cukup sampai di sini. Saya Sarah, pamit undur diri. As always, senang sekali bisa menjadi host kalian dan selamat berjumpa minggu depan. Selamat malam. Sampai minggu depan ya. Makasih Kak Yudi. Makasih Bu Marta. Istirahat.